Baik. Oke, Mas Nur. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mas ada pertanyaan apa? Jadi gini Mas. Mungkin yang pertama ya. Mm, eh, ini kan saya kemarin baru lulus 2021, mm, terus sempat kerja selama 3 bulan oke. ya. Eh, Kemudian saya sakit gitu Mas. Mm, Sakit dari perusahaan. Setelah saya sakit 1 minggu gak masuk, perusahaan bilang gini, Mas Nur Hidayat, sampean saya istirahatkan dulu. Nanti kalau ada lowongan kerja, eh, saya panggil lagi gitu. mm, Nah, sampai sekarang itu gak ada kejelasan. Terus baru-baru ini saya menghubungi lagi pihak ARD gitu, Mas. Terus ya saya langsung terus terang aja mau minta surat apa pengalaman kerja gitu. Langsung resign aja karena dari pihak perusahaan gak ada kejelasan terkait saya ini masih kerja atau gimana gitu, Mas. Jadi Oh, nah, tapi oke. dari Terus. tapi dari HRD-nya itu kayak gimana ya, selalu alasan buat ngasih surat pengalaman kerja itu. Pertama saya ngubungin, ya nanti saya buatkan. Terus saya menghubungi lagi, saya sedang sakit Mas, anu gitu gitu. Ya, terus ya kiranya gimana ya Mas? Saya juga kurang begitu anu, Oke. apa saya harus ke perusahaannya langsung atau gimana? Soalnya terkait jarak jarak ke Perusahaan perusahaan tersebut ya. itu lumayan. Heeh. Oke. Saya jawab dulu ya, Pak ya. Gitu. Ya. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan di sini. Ada ya dari fenomena ini kita bisa menjelaskan satu. Satu, bahwa perusahaannya baik ya, gitu. Jadi Mas diberikan waktu istirahat pada saat Mas itu sedang dalam kondisi tidak sehat, gitu. Ya kan? Untuk pemulihan biar Mm-mm. cepat, biar fokus untuk pemulihan dan akhirnya Mas sudah sehat. Oke. Kemudian di momen tersebut, ya, pada saat Mas bekerja, saya nggak tahu, itu kan berarti masuknya lagi nunggu dipanggil ya. Jadi Mas udah Iya. sehat, terus nunggu dulu sampai dipanggil ya, gitu kan ya. Gitu. Mm-mm. Nah, tapi Betul. belum dipanggil. Alasannya, Iya sampai sekarang. hmm, Nah itu kurang tahu juga. Tapi dari rekan-rekan kerja sama juga Mas, diliburkan juga kalau pegawai yang oh, kontrak. oke, Tapi yang pegawai tetap masuk gitu Mas. oke. Itu pabrik Nah, gitu. jawabannya adalah jelas, Pak. Ini kan tetap keputusan manajemen ya untuk biar bisnisnya jalan di tengah ketidakpastian yang semacam ini tahun 2022 ya, Pak ya. Gitu. Mm-mm. Sehingga Ya. gitu, kita nggak bisa curiga bahwa ini terjadi kepada Bapak saja. Berarti ini perlakuan tidak baik kepada saya tidak gitu. Mungkin ada suatu Mm. komunikasi yang putus di situ pada saat Bapak sakit sehingga tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sini gitu. Kita gini, positif sama negatif, baik buruk itu akan selalu berpasangan dan muncul terus. Maksud saya adalah Bapak masih punya energi lebih untuk ngurusi yang positif dulu. Artinya, Bapak kan juga bisa sambil ngelamar kerja di tempat lain, mencari kesempatan di Iya. tempat lain, ya kan? Iya. Nah, Bapak lakukan itu saja dulu. Cara follow up sampai minta surat keterangan kerja itu udah benar. Nanti saya jelaskan lanjutannya gimana. Tapi jangan sampai Mm-mm. Bapak tidak ada surat keterangan kerja, Bapak berhenti ngelamar kerja. Oke, yang Iya. Bapak lakukan udah bener. Pertama, minta surat keterangan kerja atau paklaring, nggak ada. Kemudian Iya. di reminder secara berkala, karena memang alasannya tuh bukan nggak bisa, tapi tidak ada. Sorry, bukan karena nggak mau, berdasarkan nggak mau, karena perusahaan nggak bisa ngeluarin, nggak. Tapi karena minta ada ini, minta ada ini, minta ada ini, gitu kan. Nah, nanti Bapak Iya. berhak untuk melakukan hal yang sama lagi, gitu. Atau Bapak bisa bilang, buatkan saja formatnya, gitu Mm. gitu. Selamat pagi Ibu, Ibu apa terserah kata Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Dengan saya ini, Ibu saya ingin memohon hal yang sama seperti yang saya sampaikan pada bulan lalu bahwa mohon gitu sekiranya saya dapat dibuatkan paklaring atau surat keterangan kerja selama saya di
sana kayak gitu, ya kan? Ya. Mohon dibuat dikarenakan saya membutuhkan untuk atau ibu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Nomor satu, mohon dibantu untuk dibuatkan paklaring atau surat keterangan kerja selama saya bekerja di sana sebagai ini pada periode ini sampai ini. Ngomong aja begitu. Nomor dua, Hmm. apabila gitu ya. eh, Ya. Nomor dua gini aja kalau enggak, saya lampirkan format paklaring yang mungkin sudah saya buat sendiri, yang apabila mungkin kalau sibuk, ini minta cap tanda tangan aja udah, ibarat kalau kamu nggak bisa bikinin, aku yang bikinin, ini dicap sama tanda tangan aja, gitu. Dikasih Hmm. tanda tangan, Ya. pihak yang berwenang, kasih tanggal, kasih ini digital, saya yang buatin gitu. Saya nggak tahu nih, kantornya Bapak bisa ngeluarin paklaring nggak? Jangan-jangan memang nggak bisa. Kalau nggak bisa, nih udah ada Bu atau Pak, berikut saya lampirkan format paklaring yang saya inisiasi untuk buat sendiri, dikarenakan saya butuh ini segera. Semacam itu. Ini ibaratnya kalau nggak ada dibikinin, kalau ada, ya dia harusnya malu dong, nunda-nunda kayak gitu. Sesibuk apa sih 24 jam gitu. Iya. Kalau memang kenyataannya tadi ya, gitu. Kenyataannya ini sebenarnya bisa diluangkan gitu. Bapak berhak melakukan itu. Ini masih di dalam tahap kesopanan aja. Kalau memang nggak bisa, saya nggak tahu di sesi general nggak usah terlalu didetailkan gitu ya. Nanti kalau memang nggak ada, memang nggak bisa, Bapak silahkan buatkan sendiri. Bilang Bu, kalau nggak bisa ini mau minta tolong dicap dari ini aja lah. Saya butuh keterangan ini gitu. Bahwa menyatakan benar bahwa ini nomor karyawan ini benar telah bekerja sebagai ini di sini dengan gitu. Ini Bu formatnya kayak gini kok, kayak gitu. Kalau kayak gitu masih nggak ini lagi. Terus itu kan poin nomor dua tuh. Pertama adalah mohon Iya. dibuatkan. Hmm. Nomor dua pemberitahuan. Dikarenakan saya membutuhkan segera, apabila memang belum dapat dibuatkan, mohon sekiranya dapat membubuhi tanda tangan dan stempel basah perusahaan di surat keterangan kerja yang saya usulkan dalam kurung terlampir. Nomor tiga, gitu. Mohon izin kesediaan, gitu ya, untuk saya cantumkan kontak ibu sebagai kontak referensi selama saya bekerja di perusahaan ini, gitu. Iya. Apabila surat keterangan kerja pun juga nggak ada gitu, gimana saya konfirmasinya Pak nggak ada paklaring gitu. Nanti akhirnya kalau di interview sama saya, kok nggak ada paklaring? Iya saya udah minta berkali-kali tapi belum dikasih misalkan gitu. Atau memang perusahaan tidak merilis. Namun saya sudah berkoordinasi dengan mantan atasan saya atau mantan HR saya bahwa beliau bersedia untuk dihubungi untuk dikonfirmasi atau cross check terkait Hmm. performa saya Iya. selama di sana. Mungkin kalau Bapak atau Ibu berkenan akan saya tuliskan nama, jabatan, nomor handphone dan emailnya misal gitu. Oh, Tolong iya. bikinin. Ibaratnya Bapak bilang gitu, tolong bikinin. Kalau bisa, kalau nggak bisa, nih aku bikinin tinggal nambahin stempel, nggak bikin loh, tinggal ngasih stempel sama tanda tangan. Kalau nggak bisa lagi, nih saya minta kesediaan ya. Kalau memang Pak Laren nggak muncul-muncul nih, saya minta kontak Anda sebagai ini. Gitu. Udah, sampaikan aja gitu. Iya. Hmm. Tapi sebenarnya apa? Itu tidak menjadi penghambat Bapak untuk lamar kerja, ya nggak sih? Saya takutnya Iya, Bapak benar, belum Mas. megang Pak Hmm. Laren, nggak berani lamar kerja. Atau Hmm. mungkin faktor yang lain apa? Bapak nggak ngelamar karena masih merasa diberikan harapan di perusahaan ini. Saya nggak tahu nih, Bapak kan masing-masing orang kan punya penilaian. Ini layak saya perpanjang nggak nunggunya ketidakpastian ini? Saya anggap ketidakpastian ya Pak, gitu. Mungkin Iya, penilaian benar. saya salah, tapi dari cara penyampaian Bapak itu kan memang tidak pasti dan itu tidak berlaku kepada Bapak. Artinya kan ada kelonggaran. Di momen longgar ini berarti Bapak berhak untuk mencari kan begitu. Iya. Karena kalau memang tidak berhak untuk mencari kemarin-kemarin itu mungkin Bapak pada saat menyampaikan itu udah di-cut atau saya nggak tahu gitu Iya. gitu nggak Tapi apa-apa karena ya nggak apa-apa maksud saya tuh gini Pak, kita harus berkomunikasi secara baik sejak awal sampai akhir. Bapak mengirimkan lamaran diproses bla bla, ini kan prosesnya komunikasi dengan baik nih Pak. Nah walaupun kondisinya nanti senang sedih lagi profit lagi loss gitu kan, lagi untung lagi rugi, Bapak harusnya mengakhiri obrolan dengan baik juga gitu. Jadi caranya semacam itu, bicara profesional. Jadi kita tidak hanya minta, tapi kita juga nyiapin solusi. Mohon dibuatkan kembali untuk ini. Apabila tidak bisa, ini saya lampirkan format saya sendiri, gitu. Mohon bisa dibubuhkan tanda tangan dan cap. Kalau nggak bisa, mohon kesediaan juga untuk
kontak ibu atau bapak untuk saya cantumkan di CV saya sebagai kontak referensi kerja gitu. Atas bantuan yang sudah diberikan selama ini saya ucapkan terima kasih gitu. Kirim, kasih gitu, ngomong kayak gitu. Hmm. Kalau itu nggak bisa, Ya. baru bapak datangi gitu. Selamat pagi atau selamat siang Pak atau Ibu gitu. Mohon izin dikarenakan saya belum menerima balasan surat pada ini gitu kan. Belum dapat balasan email ini. Mohon izin gitu. Kira-kira Bapak hari Senin tanggal sekian ada waktu kosong di kantor jam berapa? Pada tanggal tersebut saya ada di kota ini dan saya ingin gitu ya ke kantor untuk meminta ini secara langsung. Terima kasih gitu. Udah bilang kayak gitu nggak bisa lagi datengin aja udah gitu. Ini Mm-mm. tergantung ya. Gini Pak, saya ngomong tuh sebagai orang yang ngomong asal aja. Dalam arti saya nggak tahu keterbatasannya Bapak gitu loh. Itu biar Bapak ada opsi aja. Lakuin ini dulu, ini. Ya. Jadi jangan buru-buru ngomong yang nggak enak. Jangan buru-buru kabur. Jangan buru-buru datengin tempatnya gitu. Kita masih ada alternatif-alternatif komunikasi yang baik sebelum akhirnya nanti kalau Bapak putusin untuk datengin. Sebelum nanti ada keputusan-keputusan yang lain gitu. Karena tadi kita dengan niat kita mulai obrolan dengan baik, bekerja dengan baik, dan diakhiri dengan baik juga. Mungkin HR-nya juga bingung apa yang terjadi. Mungkin HR-nya juga follow up ke usernya, ke atasan Bapak atau gimana gitu. Terkait ini strateginya gimana gitu. Tapi kalau misal kayak karyawan minta surat pengalaman kerja gitu, emang Biasanya surat pengalaman kerja itu, halo, cek suratnya. Abdulnya Hmm? online atau langsung gitu? Ada yang bentuknya soft Ya. file, ada Heeh. yang soft file, ada soft filenya, ada aslinya juga gitu. Dan biasanya sih Oh. perusahaan mengeluarkan surat keterangan kerja itu kalau minimal 1 tahun ya Pak. Hmm. Jadi minimal 1 tahun baru nanti ada surat keterangan kerjanya gitu. Oh iya iya. Tapi ini saya cuma 3 bulan gitu Mas. Gak masalah tuh. Apa? Kalau beliaunya menyanggupi, follow up saja. Heeh. Oh iya. Tapi kalau tidak sejak awal bilang nggak bisa, ya perusahaan juga udah bilang wajar bahwa kebanyakan Mm. perusahaan pada umumnya mengeluarkan paklaring itu satu satu tahun minimal gitu. Hmm. Bisa sih Iya beberapa iya. bulan kalau itu magang gitu biasanya. Oh. Nggak masalah Pak. Sekarang masalahnya adalah Bapak buruan segera, ayo lari lagi, udah sehat, ya kan? Mm-mm. Cari yang lain lagi. Bapak kan di Iya Madura, Jawa Timur itu kan banyak banget Pak kantor. Ayo Pak, deket Surabaya deket, Sidoarjo deket, gitu-gitu. iya. Gitu. Karena kalau nunggu perusahaan kemarin ya nggak pasti juga. Nah, Ya sambil lalu gitu. pertanyaan saya, setelah Bapak sembuh sampai dengan Heeh. detik ini, Bapak udah Ya. rutin ngelamar kerja lagi belum? Iya. Sudah rutin Ya, Mas. Sejak oke. sakit itu. Heeh. Sejak sembuh dari sakit sampai dengan Heeh. sekarang, Bapak Iya. ngelamar kerja itu udah paling jauh udah pernah sampai tahap mana? Sampai tahap user. Oh, sampai Interview interview user. user. Oke. Ya. Statusnya masih Baru menunggu kemarin juga jawaban ada atau interview sudah user. diputuskan? Ya, ada beberapa sih dari bulan-bulan awal sembuh itu beberapa interview sampai user, tapi gak ada kejelasan. Tapi yang baru-baru ini sampai interview user juga masih nunggu informasi lanjutan. Katanya kurang dari 1 minggu mau dikabari gitu. Oh, masih ada yang menunggu ya sampai sekarang ya? Iya, heeh. Oke. Iya benar. Jadi gini, yang tadi disingkirin dulu. Case paklaring tadi, Ya, heeh. singkirin dulu. Ya, Ingat Pak, disingkirin oke. bukan dibuang. Tapi fokus Bapak nanti dulu. Ya, Ibarat kayak ini buku di sini. Ini saya belakang saya ada buku. Ini saya singkirin dulu. Karena mm-mm. saya sedang sibuk dengan laptop. Buku ini bukannya nggak penting. Karena saya nggak baca, saya taruh dulu. Ibaratnya gitu. Case tadi, karena takutnya ada beban pikiran, tenaga, dan lain-lain. Udah taruh dulu. Toh juga masih ada yang perlu di follow up.
Nah, Bapak berfokus di situ. Yang masih menunggu silahkan di follow up, Bapak proaktif lah gitu. Yang masih Mm-mm. belum silahkan di follow up sesuai tahapannya yang masing-masing. Yang sudah ada kabar bahwa Bapak belum bisa lanjut, dievaluasi. Ya. Ini saya paling banyak gagal di psikotes nih. Kenapa nih psikotes? Gitu. Atau ini saya terhenti di interview HR nih. Nggak semuanya sampai user nih. Kenapa nih di interview HR gitu. Sambil Bapak itu evaluasi per channelnya. Saya nggak tahu Bapak ngirim lamaran lewat apa aja. Mungkin sih informasi Bapak nggak cuma website. Mungkin ada sosial media kayak LinkedIn dan lain-lain. Ya. Mm. Officialnya, ya kan? Mungkin portal pencari kerja, Jobstreet dan teman-temannya. Mungkin dari Mm-mm. Messenger kayak grup WA, grup Telegram, grup-grup yang lain gitu. Itu follow up dulu, Pak. Saya nggak tahu Bapak gimana follow up-nya sejauh ini. Saya sarankan rutin setiap hari saja. Setiap hari kirim lamaran, nggak usah Ya. ditunda. Pagi, siang, sore, malam, kapanpun Bapak ada waktu kosong, dan itu memang Mm-mm. diluangkan untuk kirim lamaran, lakukan gitu. Ya. Dalam jumlah banyak per hari. Saya punya Jobstreet, saya punya Glint, saya punya website, saya punya official Instagram, saya punya LinkedIn. 5. Ini 5, 5, 5, 5, 5 aja per hari. Udah 25 lamaran. Gitu. Ini 2, 2, 2, udah 10. Coba dicek. Bapak sekarang 24 jam sibuk apa aja sih? Dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu beres-beres macam-macam, dikurangi waktu main, olahraga, ibadah, makan, mandi, gitu-gitu. Nah, waktu Bapak itu adalah waktu potensial untuk melakukan hal-hal yang produktif. Silahkan Bapak bagi jadi dua. Satu porsi untuk melamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri. Waktu saya kerja terakhir, di kantor terakhir, saya itu udah bisa apa, paham apa. Itu tetap dilakukan, biar tetap panas, biar dipertahankan dan tingkatkan. Saya besok pengen kerja kayak yang kemarin. Tapi di kantor kemarin, ada yang saya udah bisa, tapi belum terbiasa. Masih pelan-pelan ngerjainnya, kadang buka manual, kadang nonton mana. Nah, mumpung menunggu gini, Bapak sambil latih biar lebih terlatih. Nanti kalau misalkan Bapak kerja di industri yang sama, mungkin kompetitornya yang kemarin gitu kan. Nah, itu Bapak udah lancar di sana gitu. Iya. Atau mungkin Bapak pengen masuk ke profesi sebagai apa, tapi ada hal yang Bapak belum bisa, belum pahami, belum kuasai, malah baru denger gitu. Nah, itu Bapak latih juga. Tingkatkan kemampuan kemampuan pendukung, kemampuan komputer, kemampuan teknologi macam-macam, kemampuan bahasa gitu. Bagi pendukung biar Ya. Bapak lebih mahal gitu. Lebih ke Ya. sana. Ya. Oke. Hmm. Ya, memang benar sih. Eh, Perharinya harus selalu apply gitu ya, Mas. Ya, Tapi saya lebih sering apply email sih, Mas. Jadi saya jadwalkan ngirim malam, tapi dijadwalkan jam 8 gitu, Mas, di email. nggak masalah. Itu nggak Nggak masalah. masalah ya. Tapi Bapak punya punya job street nggak? Job Street ada tapi belum melengkapi profil gitu, Mas. Saya kasih tahu Biodata. Pak. Bapak punya Heeh. akun job street belum dipakai Ya, optimal, rugi. ya. Ini saya bukan orang job street, saya ngomong gini ya. Saya bukan pihak job street gitu, gitu. Bapak punya akun job street nggak dioptimalkan, rugi. Lokernya tuh banyak banget. Bapak tinggal klik. Bapak email dikit-dikit edit kirim, edit di schedule gitu. Job street tinggal klik. Nanti kalau udah habis, baru ganti CV yang lain, tinggal klik lagi. Job street nggak ada batasan waktu. Job street nggak perlu Bapak buka job street cuma di jam kerja, nggak perlu. Job street itu bukan window waktu. Job street itu pakai sistem Oh, perankingan. iya, Tuh. iya. Butuhnya kata Berarti, kunci. Modelnya model hmm, ETS. Makin lengkap kata kunci makin bagus. Makanya profil dilengkapi, CV juga yang lengkap dan benar. Diupload, akhirnya nanti pakai sistem perankingan gitu. LinkedIn jadi gak sama, masalah Bapak kalau punya LinkedIn. Bapak udah banyak ya, lamar di LinkedIn belum? ya lumayan, ya. Lumayan, belum Bikin banyak, aktif tetap juga. masih banyak email. Bapak punya LinkedIn, Iya, nggak banyak lamar di LinkedIn. Rugi juga, karena belum optimal. Kenapa? Beda sama Jobstreet, isinya loker. LinkedIn itu nggak cuma loker, Pak. HRD-nya aja ada di LinkedIn. iya benar. Gitu.
Kan lucu, Bapak punya platform, loker ada di sini, HRD ada di sini, tapi Bapak menghabiskan waktu lewat email. Padahal email nanti juga Hmm. dikirim ke orang ini gitu. Nah, orang ini ada di LinkedIn juga. Jadi kalau Bapak Ya, ngirim email, LinkedIn juga dipakai dengan baik, saya setuju. Bapak sibuk di email, LinkedIn-nya nggak keurus, gitu. Kan lucu. LinkedIn ini nggak cuma loker, recruiter juga di sini. Bapak ngirim email juga, mohon maaf, manusianya kan di sini, gitu. Harusnya ini lebih ya banyak di benar. sininya juga, gitu. Nah, kalau udah diratakan, saya punya sumber loker ada ini. Pastikan informasinya, akunnya dibikin secara lengkap dulu. Setelah lengkap, dokumen-dokumen pendukung yang harus diupload harus lengkap dulu. Setelah itu apply secara rutin. Setelah lamar secara rutin, branding juga. Main LinkedIn jangan cuma apply terus. Branding, bikin postingan, bikin koneksi baru, follow orang, masuk ke join ke organisasi. Ada orang bikin postingan, Bapak ikut menuangkan pemikiran di situ. Ada yang ulang tahun diucapin selamat ultah, diucapin selamat dapat kerja baru, gitu-gitu. Namanya sosial media. Ya, Ada unsur media, ada unsur sosial. Saya job seeker, maka LinkedIn akan saya gunakan fungsi medianya tuh media nemuin loker dan media ngelamar kerja. Lah unsur sosialnya mana? Yang interaksi sama manusia-manusia ini, gitu, ya kan? Harus ya, optimal oke. balance, gitu. Kita nggak tahu nanti Bapak dapat kerja selanjutnya tuh gara-gara melamar atau ditawari. Hmm. Melamar, gimana orang yakin kalau Bapak adalah orang yang terbaik di antara yang baik-baik? Bapak bukan kandidat tunggal. Mereka mungkin akan ngecek tuh ke sosmed-sosmed termasuk LinkedIn, ya kan? Ya. Bapak ada kemungkinan ditawari, tapi perusahaan gimana bisa nawari kalau perusahaan nggak tahu ada orang sehebat Bapak? Makanya branding. Karena kita nggak tahu loker yang datang sebagian dari orang teman-teman di grup loker tuh mungkin ada yang udah keluar, ada yang masih di dalam gitu ya. Ada yang dapat kerja lewat melamar, ada yang lewat dapat kerja gara-gara ditawarin gitu. Hmm. Jadi itu harus dioptimalkan semua. Karena memang nggak ada yang pasti, masa depan nggak ada yang pasti, hasil nggak ada yang pasti, upayanya yang pasti. Bapak pasti punya 24 jam, Bapak pasti punya waktu untuk diluangkan, Bapak pasti punya laptop, komputer, colokan, kopi, ya kan? Hmm. Dokumen-dokumen yang pasti gitu loh. Jadi jangan berfokus pada yang tidak pasti. Yang pasti aja dulu dioptimalkan. Teratur gitu. Kalau teratur enak Ya, evaluasinya. Kok saya paling sering gagal di sini ya? Kok saya udah ngelamar belum ada panggilan ya? Evaluasinya enak. Udah konsisten belum? Udah. Platformnya udah banyak? Udah. Ya kan? Terus sesuai isinya ini udah. Nah, analisisnya enak. Tapi kalau kok aku belum banyak panggilan ya? Lamarnya udah di banyak platform belum? Belum. Lamarnya udah konsisten belum? Jangan hari ini banyak, besok dikit, besok enggak gitu-gitu. Belum. CV-nya udah dicek bener belum? Belum. Nah, kemungkinannya masih banyak. Jadi susah ngejawabnya gitu. Gunanya pergerakan yang jelas, yang konsisten itu, kalau ada yang kurang sempurna, gampang nandainya. Bapak tahu pasukan Paskibraka 17 Agustus gitu ya? Gitu. hmm. Itu pasukan Ya, baris berbaris, latihan orang sebanyak itu. Misal jalan terus mau berhenti, ada satu orang yang langkahnya telat gitu. Kelebihan satu. Penonton itu bisa ngelihat nggak? ya. Itu kelebihan tuh langkahnya gitu. Berhenti gerak terus ya telat tek gitu. Kelihatan kan? Hmm. Itulah manfaat keteraturan. Kalau Bapak ngelamar kerja udah teratur, platformnya teratur, semua dipaksa teratur, ada waktu teratur untuk kegiatan sehari-hari gitu. Jadi sudah membangun keteraturan kayak tadi. Kalau ada yang salah, ada yang nggak bener, nandainya gampang. Itu loh Pak. Ya, Itulah kenapa harus membangun keteraturan. Bahkan orang lain yang nandain, itu salah tuh. Padahal orang lain ini mungkin maaf nih, emak-emak yang sejak muda sampai saat itu belum pernah jadi paskibraka, tapi tahu itu salah loh gitu. Itu gunanya gitu. Kalau kita teratur, orang di sekitar kita itu bisa ngingetin kita. Bukannya waktunya kamu ini ya belajar ini ya, kamu udah ini belum gitu gitu. Oh iya ya, aku harusnya gini gitu.
gitu. Tapi kalau pergerakan kita masih random, belum teratur gitu kan, optimisme itu nggak cukup gitu. Gitu ya Pak ya. Itu Ya, aja sih kalau dari saya sih. Ada lagi nggak Pak pertanyaan? Menarik ya diskusinya ya. ya bukan cuman LinkedIn sih Mas, sama Job Street. Saya juga sambil pakai Indeed, Boleh, nggak apa-apa. Indeed, ya Lina, sama. banyak Pak. Mm-mm. Heeh. Nggak Minggu apa-apa. lalu juga saya pakai itu juga sih. Terus Ini berarti bukan masalah kalau banyaknya ya Pak. Saya ulang, bukan masalah banyaknya. Masing-masing mm, tuh udah efektif belum? Ini Bapak punya CV. Memperlakukan CV di LinkedIn sama memperlakukan CV di Jobstreet pasti beda. Memperlakukan mm, CV di website perusahaan langsung juga beda. Memperlakukan CV di email juga beda. Masing-masing platform ini saya nggak terlalu ngelihat Bapak udah pakai banyak platform itu udah bagus. Ya, tapi saya nggak terlalu ngelihat cuma itu adalah syarat satu-satunya. Karena setelah punya multi channel, multi platform tadi, apakah masing-masing udah secara optimal paham betul cara mengirim lamaran, cara follow up panggilan kerja, cara cek ini itu, cara bikin janji ini itu gitu-gitu. Udah paham cara main job street gimana, mulai dari bikin akunnya, lengkapin informasinya, upload CV-nya, ngelamar-ngelamar kerja, main filteringnya, waktu apply juga ada promosi dan lain-lain gitu. Indeed juga sama, Glints juga sama. Dan yang portal-portal yang lain juga sama. LinkedIn juga sama. Kalau Bapak main LinkedIn lebih banyak nyari loker, lamar, nyari loker, lamar. Ini namanya memperlakukan LinkedIn sebagai portal karir. Misalkan Bapak aktifnya portal karir, aktif itu Jobstreet. Wajar Bapak pakai Jobstreet, cari loker, ngirim. Bapak nggak bisa ngobrol gitu sama rekruternya. Gitu. Searah paling. Profil Anda dilihat lah, di-download lah, atau Anda nggak cocok lah gitu. Tapi kalau LinkedIn kan Bapak bisa lihat orangnya, bisa dibuka profilnya, perjalanan hidup iya, dia yang iya, ditampilkan di profil beliaunya kan ada gitu. Jadi jangan sama perlakuannya gitu. Nah, ini berlaku tadi multi channel ini. CV berarti CV itu harus bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Sebagian orang cara bikinnya udah bener, cara pakainya yang salah. Sebagian orang cara pakainya udah paham, nggak sadar CV-nya masih banyak yang kurang. Cara bikinnya yang kurang oke gitu. Ada yang dua-duanya gitu. Salah ini bukan berarti bermasalah fatal ya, kurang optimal. Misalkan passing grade 70, kita konversi pakai angka. Misal passing grade 70, Bapak skornya 75, masuk dong kriteria, ya. Tapi teman-teman yang lain itu ada yang 82, 90, 93, 87 gitu. Jadi melebihi standar umumnya itu nggak cukup. Bapak bisa bikin CV dengan benar itu nggak cukup gitu, ya kan? Bapak bahasanya gini kalau CV, nulis di CV harus jujur. Jujur aja nggak cukup, harus dengan benar. Udah jujur, udah benar nggak cukup, harus dengan bahasa yang menjual. Udah jujur, udah benar pakai bahasa menjual nggak cukup, harus update, terkini gitu. Itu sama iya, kayak LinkedIn juga sama gitu. Bapak bikin LinkedIn udah jadi, takutnya tadi LinkedIn minimal 70, Bapak 75. Tapi orang-orang ada. Nah, orang-orang di luar sana ada yang 80, 85, ya, akhirnya nggak muncul di sistem rekomendasi, nggak muncul, Bapak juga nggak dikenal Bapak itu siapa. Kalau cuma orang hebat di jurusan kita banyak Pak. Misal jurusan saya, jurusan Bapak sama. Kompetitor Bapak itu siapa? Adik tingkat, kakak tingkat, teman seangkatan. Terus orang-orang yang kakak tingkat, adik tingkat, teman seangkatan dari kampus lain. Belum orang yang udah bekerja tapi pengen pindah kerja ke posisi yang Bapak lamar juga gitu, ya kan? iya, Nanti Bapak browsing namanya, mungkin Bapak udah tahu ya, unique value proposition. Mungkin Bapak orang hebat, tapi yang membedakan Bapak sama orang lain apa? Yang membedakan Bapak dengan orang hebat yang lain apa? Cari aja unique value proposition. Gimana nanti cara nulisnya? Bahwa kita tadi jujur aja, bikin sesuatu harus jujur. Jujur aja nggak cukup, ya kan? Harus benar.
bikinnya. Udah benar nggak cukup, harus nulis dengan bahasa yang menjual. Gitu. Udah menjual juga nggak cukup, harus update. Misalkan pengalaman Bapak terakhir tanggal 1 Januari 2022. Sekarang 1 Desember 2022. Bapak nulisnya dengan jujur, ya kan? Bapak nulisnya udah bener kaidahnya. Bapak nulisnya juga udah pakai bahasa yang menjual, tapi nggak update. Kita nggak tahu sejak Januari sampai sekarang ini Desember Bapak ngapain aja, itu nggak bisa dijawab di CV-nya. Ya nggak menarik, gitu loh. Jadi nanti kalau saya ngecek CV kayak gitu, saya cek dulu ini udah jujur belum, udah. Kemudian udah bener belum cara nulisnya, udah. Habis itu udah menarik belum cara nulisnya, udah. Cek lagi, udah update belum, udah. Baru nanti saya ngecek cara makainya gimana di platform tersebut. Platformnya udah dibikin dengan bener belum, udah menjual belum, udah update belum. Nah gitu, bertahap tuh. Jujur, benar, menjual, update. Terus habis gitu, menjual benar update. Jadi jujurnya di bawah, menjual benar update, menjual benar, terus gitu. Caranya tuh gitu, Ya, Pak. Gitu, ya kan? Identifikasinya gitu. Nanti lama-lama terbiasa kok, Pak, gitu. Semua orang mengalami itu, gitu. Santai aja, santai. Ya kan? iya betul. Bikin target aja, Pak. Hmm. Sehari saya ingin ngirim lamaran 20 misal. Sebelum 20 saya nggak tidur. 20 itu minimal 5 dari email, saya follow up email, 5 dari LinkedIn, 10 dari portal karir. Dah, bikin aja kayak gitu konsisten, bisa nggak 20? Kalau misalkan baru jalan 2 hari, kayak saya 20 2 hari udah, tapi masih ada 2 jam sisa. Berarti mungkin kekecilan kali ya, 30 kali ya, gitu-gitu. Ukur, Hmm. konsisten aja dulu. Dari jumlahnya Bapak udah konsisten, dari waktunya juga udah konsisten, gitu kan. Dari jumlahnya, waktunya, platformnya udah konsisten terus. Udah, Bapak cuma butuh bangun keteraturan aja. Nanti identifikasinya enak gitu. Dari seminggu yang udah dilamar total berapa? Yang ada respon sama yang nggak ada respon berapa? Yang ada respon cuma view, cuma download berapa? Yang ada respon yang ngasih kesempatan ke tahap selanjutnya berapa? Yang ada respon yang nolak berapa? Ini yang nggak ada respon berapa gitu. Enak identifikasinya nanti kalau pergerakannya jelas. Ya, tapi kadang saya tiap apply per harinya gitu tuh Mas. Nemunya ya yang sesuai bidang saya cuman berapa gitu. Sudah mentok segitu aja gitu Mas. Silahkan Sesuai lamar bidang sesuai yang apa. diingin. Ya, Mm-mm. silahkan lamar sesuai yang diingin. Kalau yang diingin memang hanya sesuai bidang, maka kita harus sadar yang kita ingin tuh jumlahnya sempit. Kalau sempit, makanya sumbernya harus banyak. Kalau yang Bapak ingin cuma kopi, secangkir kopi, terbatas jumlahnya cuma segini. Maka Bapak harus nemu cangkir-cangkir yang lain yang isinya kopi. Tapi kalau Bapak pengennya ya sesuai jurusan nggak apa-apa, nggak apa-apa, pakai ember juga nggak masalah gitu. Apapun jenis airnya gitu. Jadi nggak harus gitu gitu. Gambarannya sih gitu. Ya. Kantong-kantongnya harus banyak gitu ya Pak ya.